Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Ratu Nabila dengan nomor NPM 24064953550 dari kelompok Etika dan Hukum Kesehatan 57. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan S1 Reguler Kesehatan Lingkungan 2024. Uraian deskripsi dari kasus tersebut adalah terjadi dilema etik di peristiwa ini karena dokter telah melakukan KDB beneficence dan non-maleficence, yang mana keputusan dokter itu sebenarnya sudah dipertimbangkan sebaik mungkin dengan kondisi pasien yang ada. Nah, anak A ini merupakan anak remaja yang pertumbuhannya hampir selesai, pertumbuhan tulangnya hampir selesai, sehingga lebih baik dilakukan operasi. Hal itu merupakan tindakan yang tepat karena dokter lebih mengetahui dan berusaha tidak ingin menyakiti atau memperburuk kondisi dari pasien A tersebut. Tetapi orang tua pasien A ini kurang setuju dengan keputusan dokternya, yang merupakan salah satu bentuk dari autonomi. Karena kan orang tuanya tidak mendapatkan informasi yang terlalu detail tentang bedah ortopedi atau bedah tulang belakang untuk penanganan skoliosis, sehingga ia merasa khawatir akan risiko yang terjadi pada anaknya. Refleksi diri saya jika saya menempatkan diri sebagai dokter spesialis ortopedi, yang pertama tentunya saya akan melakukan kaidah beneficence, yaitu bersifat ramah, senyum, dan baik kepada pasien, orang tua pasien maupun pendampingnya. Yang kedua, saya melakukan kaidah non-maleficence, yaitu setelah melakukan konsultasi terkait kelainan skoliosis yang terjadi, tentunya dokter menawarkan tindakan yang cocok dengan kondisi pasien tersebut dan tidak berusaha untuk memperburuk keadaan pasien, yaitu dengan cara melakukan tindakan bedah tulang belakang supaya tulangnya kembali ke bentuk yang normal. Tentunya risikonya sudah diukur oleh dokter dan dilakukan oleh dokter bedah yang profesional. Selain itu, karena konsultasinya diadakan di rumah sakit tipe C, tentunya dokter spesialis di rumah sakit ini akan merujuk kembali pasien tersebut ke rumah sakit yang lebih besar dan lebih lengkap fasilitasnya, atau yang biasa disebut rumah sakit tipe A atau B. Nah, tentunya rumah sakit ini memiliki tenaga medis yang lebih profesional dan mumpuni, sehingga memperkecil risiko terjadi kelumpuhan pada pasien yang akan melakukan bedah ortopedi atau bedah tulang belakang. Namun, dokter spesialis tersebut kurang memberikan informasi terkait skoliosis dan bagaimana prosedur dari tindakan bedahnya, sehingga kurang bisa meyakinkan si pasien dan orang tuanya, yang mana pasien ini masih berada di usia sekolah dan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, yang menimbulkan kekhawatiran terkait risiko atau efek samping dari bedah ortopedi. Sebaiknya dokter menanyakan pertanyaan terbuka seperti apa yang diketahui tentang skoliosis kepada pasien dan pendampingnya, sehingga dapat memicu diskusi antara kedua belah pihak dan komunikasi interpersonal. Lalu, dokter juga dapat menambahkan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga terjadi kesesuaian persepsi antara dokter, pasien, dan pendamping pasien. Dokter juga sebaiknya mengedukasi mengenai dampak skoliosis yang tidak ditangani, baik dari segi kesehatan fisik maupun kualitas hidup, yang perlu disampaikan secara rinci dan empati. Kaidah yang ketiga, meskipun dokter telah memberikan rekomendasi medis yang terbaik berdasarkan kondisi pasien, keputusan akhir tetap berada di tangan keluarga. Dokter perlu menghormati keputusan tersebut sambil tetap memberikan dukungan alternatif seperti mengatur jadwal konsultasi atau menyarankan untuk mengikuti terapi agar bisa mengurangi nyeri yang diakibatkan oleh pembengkokan tulang belakang. Nah, karena pengobatan skoliosis merupakan pengobatan yang berjangka panjang, maka action plan yang dapat dilakukan yang pertama adalah memberikan dukungan emosional kepada pasien dan pendampingnya agar selalu semangat. Yang kedua, melakukan monitoring atau pemeriksaan skoliosis secara berkala agar kondisinya tidak semakin memburuk. Yang ketiga, menjadwalkan konsultasi sesuai dengan waktu luang sang anak, atau alternatif lainnya adalah mengorbankan waktu sekolahnya untuk konsultasi ke dokter untuk kesehatan anak itu sendiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.